Oke ibu-ibu, sekarang bahan-bahan untuk membuat nugget tempe otomatis yang kita perlukan pertama adalah tempe ya ibu-ibu. Ini tempenya saya hanya contoh aja ya, sebenarnya kita membutuhkan 500 gram ya, 500 gram. Kemudian kita butuh untuk supaya ada sayurannya, saya pakai wortel di sini untuk campurannya. Ini nggak ada matinya ya, kalau wortel bisa dicampur dengan apa aja. Kemudian ini satu batang aja ya untuk wortelnya. Ini bawang daunnya 1 batang, seledrinya 1 batang, telurnya 2 butir, kemudian ada 3 sendok makan tepung terigu protein sedang, dan di sini ada bawang putih cincang sebanyak 4 siung, dan untuk bumbu penyedapnya ini ada penyedap, kaldu jamur, lada, gula pasir, dan juga garam. Oke, di sini kita ada tempe ya, 500 sampai 570 gram itu boleh ya. Nanti akan kita kukus supaya nggak ada bau langut ya. Bukan bau langut sih, bau tempe mentah gitu. Jadi nanti kita bisa kukus dulu sebelum dijadikan nugget. Boleh kita potong dulu kecil-kecil. Oke, baru kita akan masukkan ke dalam kukusan. Sebentar aja ya, pokoknya sampai dia bisa kita hancurkan gitu. Ini cocok banget untuk bekal sekolah ya. Oke. Kita tunggu sampai benar-benar empuk dan bisa kita hancurkan. Supaya kita membuang bau tempe yang mentah, juga bau langutnya, kita bisa dikukus dulu ya. Dan tadi kita udah kukus, sekarang udah empuk, bisa kita pakai untuk adonan. Sebelumnya kita akan hancurkan ya. Oke. Ini tempenya yang panas bisa kita langsung hancurkan ya, biasa pakai mutu aja. Yang bisa pakai yang punya food processor bisa pakai itu. Ini kita hancurin. Lebih mudah ya kalau misalnya panas, kalau dingin nanti agak susah. Paling enak sih emang pakai food processor ya. Pokoknya kalau misalnya senang masak itu food processor harus ada di rumah sebenarnya. Nah, setelah hancur seperti ini ya, bunda-bunda, kita langsung aja masukkan, cemplung-cemplung aja. Nih kita pakai wortel. Masukkan wortel. Kemudian kita masukkan daun bawang dan seledri. Jangan lupa ini yang bikin rasanya enak pakai bawang putih ya, bawang putih cincang. Ini kita aduk dulu ya biar merata sebelum kita kasih telur. Nah, selanjutnya kita masukkan ini ya, lada, garam, gula, dan kaldu. Boleh pakai kaldu ayam, kaldu jamur. Kalau yang kita pakai di sini kaldu jamur. Oke, untuk mengikatnya nanti kita pakai tepung terigu. 3 sendok makan. Oke. Baru terakhir kita campurkan telur. Gampang sih bunda-bunda kalau untuk nugget ini, apalagi nugget tempe. Terus baru kita masukkan ya telur. Persiapan untuk mengukusnya, bunda-bunda tinggal siapkan ini ya, kotak atau enggak
kotak yang lebih besar sesuai dengan panci kukusannya ya, karena kita di sini ada kukusannya bentuknya bulat, jadi kita pakai ini. Nah, sebelum kita masukkan adonannya, kita olesin dulu ya loyang ini dengan minyak supaya nggak lengket dan mudah untuk dilepas ya. Lebih enak sih pakai yang plastik ya, jadi dia gampang untuk dibukanya. Jangan terlalu banyak ya ibu-ibu, udah cukup. Oke, sekarang kita akan masukkan adonannya ya ke dalam loyang. Ini dipadetin soalnya nanti dikukus supaya tekstur nuggetnya juga bagus. Nah, seperti ini. Nah, ini benar-benar bisa jadi ide masakan yang bagus banget, untuk bekal sekolah juga bagus ya, karena kan ini sama-sama protein ya, nggak harus pakai ayam, tapi dari tempe pun bisa menjadi makanan yang sehat dan juga bisa masak kilat gitu. Oke. Saya lanjutkan ya untuk mengukusnya. Kita nggak lama-lama, 30-40 menit aja. Bunda-bunda, sambil kita masukkan ke dalam kotak ini, kita bisa sambil memanaskan kukusannya ya. Nanti kita akan kukus dalam waktu 30-40 menit. Ini hasilnya ya bunda-bunda, yang setelah kita masukkan ke dalam kotak atau loyang. Untuk yang pertama, ini dikukusnya 30-40 menit. Nanti bunda-bunda bisa cek sendiri sih kalau udah matang. Tandanya kalau udah matang dia madet, udah saling nempel. Oke, nah setelah kita kukus tadi 30-40 menit, kita angkat, kemudian kita dinginkan dalam suhu ruang ya bunda-bunda. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam kulkas supaya lebih ngeset gitu ya. Dua-duanya kita masukkan. Ya, oke ibu-ibu, ini adalah hasil dari nugget tempe yang udah kita dinginkan. Lalu kita akan potong-potong ya, sesuai dengan selera aja, tapi kalau kita biar kelihatan seperti nugget akan dipotong kotak-kotak aja. Oke. Jadi bebas ya kalau kita bikin sendiri, mau besar atau mau kecil, itu suka-suka kita. Kecuali kalau mau dijual ya bunda-bunda, kita harus punya ukuran yang sama. Lah ya untuk anak-anak proteinnya, walaupun nggak pakai ayam dan lain-lain, di sini ada sayuran dan juga ada tempe sebagai proteinnya. Oke. Ya, untuk penyimpanannya kita bisa langsung pakai wadah seperti ini ya. Ini banyak atau disebutnya kita tin wall. Oke. Kita bisa langsung masukin aja. Makanya kenapa nih kalau untuk balutan dari nugget tempe ini memang harus semuanya tertutupi supaya tidak saling nempel gitu. Jadi kita bisa langsung masukkan semuanya, aman jadinya gitu. Dan kalau misalnya saran dari saya gitu ya, kalau misalnya untuk menyimpan itu sesuai dengan kebutuhan kita dalam satu harinya, jadi supaya nggak keluar masuk gitu. Tetap nanti ada yang nggak defrost gitu. Kalau misalnya kita keluarin nih segini, terus kita defrost, posisinya kan kita nggak mungkin dong kalau misalnya masak dengan kondisi beku gitu. Dia pasti harus dibiarkan dulu di suhu ruang sebentar gitu. Jangan dalam posisi beku banget, nanti dia bakal jadi nggak matang tengahnya gitu. Jadi dalamnya itu bakal masih mentah atau masih dingin gitu. Jadi boleh misalnya kita tutup segini. Nah, ini kita bawa lagi kotak yang kosong untuk yang hari berikutnya.
Oke, nugget siap kita frozen. Ya bunda-bunda, ini adalah nugget hasil sudah kita frozen. Kemudian kita akan towing dulu ya sampai suhu ruang. Kenapa sih harus sampai suhu ruang? Itu supaya kita nanti ketika masak itu akan matang sampai ke dalam-dalamnya. Jadi nanti posisinya nggak akan dingin di tengahnya. Kalau misalnya masih bentuk beku langsung kita masak, dia biasanya di tengah-tengah itu akan masih dingin. Oke, kita masukkan ya bunda-bunda. Karena pada dasarnya emang dia udah matang kan, udah kita kukus, jadi kita gorengnya hanya sebentar aja sampai dia golden brown. Tara, ini adalah hasil dari gorengan nugget tempe. Lihat deh bun, ini gede-gede banget. Terus memang apa namanya, cukup lah ya kalau misalnya kita pakai bekal anak-anak 1 atau 2 biji. Jadi kita juga lebih bervariasi dalam memasak.